Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Monika dengan NPM 2311021079. Saya Siti Rahayuningsi dengan NPM 23110210998. Pada kali ini kami akan melakukan beberapa estimasi baik itu dari logik dan juga probit untuk beberapa model seperti biner, multinomial, dan juga ordinal sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Ekonometrika 2 dengan dosen pengampu Bapak Imam Awaludin SEME. Jadi, pada kali ini, untuk melakukan estimasi, kita menggunakan alat yang bernama Stata. Jadi, kita bisa buka file, kemudian open. DBE bukan. Kita menggunakan data tabel 8.1 dari buku Econometrics by Example oleh Gujarati. Kita bisa oke, open. Kemudian kita lihat terlebih dahulu datanya. Untuk data tidak ada yang merah, maka kita bisa langsung melakukan estimasi. Ya, itu. Kita bisa klik komen dulu di sini. Komennya itu adalah logit. Kemudian kita masukkan variabel dependennya, di mana di sini adalah smoker. Kemudian age, edu, income, PCIGS, dan terakhir itu ada variabel interaksi. PCIGS 79. PCIGS 79. Oke, PCIGS 79 dan juga ada variabel interaksi antara edukasi dan juga income. Nah, jadi ini adalah hasil dari estimasi menggunakan Stata, di mana smoker ini adalah variable dependent, sedangkan age, eduk, income, kemudian ada PCIGS ataupun harga rokok, serta variabel interaksinya adalah interaksi antara edukasi dan juga income. Nah, untuk interpretasinya, di sini, eh, untuk koefisien H yaitu sebesar min 0,0182545, kita harus mengantilenkan terlebih dahulu, di mana nilainya adalah sebesar 0,9819. Ini berarti bahwa setiap umur seseorang bertambah 1 tahun, ceteris paribus atau variabel yang lain itu adalah tetap, maka probabilitas orang tersebut untuk menjadi seorang perokok akan turun sebesar 0,9819 atau sekitar 1,8189% dibanding tidak merokok. Kemudian, sedangkan untuk koefisien edu ataupun tingkat pendidikan yaitu sebesar 0,039456, di mana ini antilennya adalah sebesar 1,0402, yang berarti setiap tingkat pendidikan seseorang bertambah 1 tahun, ceteris paribus, probabilitas orang tersebut untuk menjadi seorang perokok akan naik sebesar 1,042 atau sekitar 4,0245% dibanding tidak berokok. Namun, efek ini ternyata tidak signifikan atau ternyata tidak berpengaruh nyata, karena bisa dilihat di sini bahwa probabilitasnya adalah 0,353, di mana ini lebih besar daripada alfa atau tingkat signifikansinya yaitu sebesar 0,05, sehingga tidak dapat kita simpulkan bahwa adanya pengaruh nyata pendidikan terhadap perilaku merokok seseorang gitu. Kemudian ada koefisien income yaitu sebesar 0,0095,
di mana antilennya adalah ternyata sebesar 1,001. Yang berarti setiap pendapatan seseorang bertambah 1 tahun, ceteris paribus, maka probabilitas orang tersebut untuk menjadi seorang perokok akan naik sebesar 1,001 atau sekitar 0,001% dibanding untuk ia tidak merokok. Kemudian ada koefisien untuk harga rokok, yaitu min 0,021772, di mana antilennya ternyata adalah sebesar 0,9785, yang berarti setiap harga rokok naik satu satuan, ceteris paribus, maka probabilitas orang tersebut untuk menjadi seorang perokok akan turun sebesar 0,9785 atau sekitar 2,1473% dibanding tidak rokok. Hal ini sejalan dengan teori permintaan, di mana ketika harga naik, maka permintaan seseorang terhadap barang tersebut akan turun. Kemudian ini adalah eh, koefisien untuk edu income ataupun variabel interaksinya, yaitu adalah sebesar min 0,000745, di mana antilnya adalah 0,99, yang berarti setiap pendapatan naik satu satuan, pada dasarnya ketika pendapatan itu naik satu satuan, maka probabilitas seseorang untuk menjadi perokok akan naik dibanding tidak merokok. Namun, ketika pendapatan ini naik satu satuan, namun diikuti dengan tingkat pendidikan yang juga ikut naik sebesar 1 tahun, maka akan menurunkan efek income tersebut sebesar 0,01%. Sehingga karena seseorang itu akan sadar bahwa merokok ini ternyata tidak baik gitu ketika ia memiliki pendidikan yang lebih tinggi atau naik sebesar 1 tahun. Jadi jika pendidikan 0 tahun, efek income-nya adalah sebesar 0,001. Jika pendidikannya 10 tahun, efek income-nya maka 001 dikurang 0,01 dikali 10 atau min 0,0099, di mana pendapatan ini naik, namun tingkat pendidikan yang juga ikut naik menyebabkan probabilitas seorang menjadi perokok turun sebesar 0,0099 dibanding tidak merokok. Nah, sekarang kita lanjut ke model probitnya. Nah, untuk model probit itu sama, yaitu ketik di komen probit. Untuk variabel dependentnya smoker, age, edu, income, PCIGS, harga rokok, dan variabel interaksi antara edukasi dan income. Income. Di sini enter. Oh, maaf teman-teman, itu salah pengetikan di eduk income. Jadi sini probit, variabel dependent, smoker, age, edu, income, PCIGS 79, dan edu income. Enter. Nah, ini hasil estimasi dengan menggunakan model probit untuk interpretasinya. Nah, smoker tadi kan variabel dependent, di mana 1 itu untuk perokok dan 0 itu untuk bukan perokok. Nah, X1 itu age yang berarti usia dalam tahun, X2-nya itu income yang berarti pendapatan keluarga, X3-nya itu education yang berarti lama sekolah dalam tahun, kemudian X4-nya kan PC IGS 79 yang merupakan harga rokok di masing-masing negara bagian pada tahun 1979, dan X5-nya itu variabel interaksi dari variabel edukasi dan income. Nah, nilai koefisien model probit ini itu tidak bisa diinterpretasikan secara langsung. Nah, untuk itu akan dihitung marginal efeknya. Di sini kami membuat asumsi di mana age atau usianya itu 21 tahun naik menjadi 30 tahun dengan income sebesar $8.500, eduk yaitu lama sekolahnya 12 tahun, harga rokoknya $6, dan eduk income yaitu hasil perkalian dari lama sekolah dan pendapatan itu sebesar 102.000. Nah, nilai probabilitas jika X usia 21 tahun dan 31 tahun ini masing-masing besarnya sebagai berikut. Ini untuk H yang 21 tahun itu didapatkan tabel Z-nya itu sebesar 0,68 yang senilai 0,2517. Nah, untuk pendapatan
dengan eh, oh, untuk umurnya yang naik, tadi kan umurnya naik dari 21 tahun ke 30 tahun, itu didapatkan tabel Z-nya itu sebesar 0,58 yang berarti 0,2190. Nah, jadi jika terjadi kenaikan usia dari 21 tahun menjadi 31 tahun dengan lama pendidikan 12 tahun, pendapatan $8.500, harga rokoknya $6 dan eduk income-nya sebesar 120.000, maka probabilitas seorang perokok itu akan turun sebesar 3,27%. Jadi itu semakin naik usia seseorang tersebut, maka probabilitas mereka untuk merokok itu turun sebesar 3,27%. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kita mengestimasi suatu data menggunakan model multinomial logic dan bagaimana pula cara menginterpretasikannya. Jadi, pada kali ini analisa yang kita gunakan adalah stata. Kita bisa terlebih dahulu untuk membuka statanya. Kemudian kita bisa klik file, open, kita pilih data yang ingin kita estimasi. Di sini saya menggunakan tabel 9.1 dari buku Gujarati. Kita klik open. Jadi ini adalah data yang akan kita estimasi teman-teman, di mana di sini ada variabel dependennya yaitu PSE choice, dan variabel-variabel lain ini adalah kita gunakan sebagai variabel independennya. Langsung saja kita lakukan estimasi dengan mengklik statistik, pilih kategorial outcome, dan pilih yang multinomial logic regression. Kita pilih dependent variabelnya dan juga masukkan juga yang independent variabelnya. Kita masukkan semua, di mana kita akan menggunakan base outcome untuk kategori 1. Kita klik OK. Jadi ini adalah hasil estimasi yang kita lakukan, kemudian kita akan menginterpretasikannya. Jadi ini adalah hasil estimasi kita tadi yang sudah kita lakukan menggunakan alat stata, di mana ada 3 kategori, yaitu kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Kategori 1 kita jadikan sebagai base outcome, ini adalah kategori untuk yang tidak berkuliah. Kemudian kategori 2 ini adalah kita gunakan untuk pendidikan selama 3 tahun atau D3, dan kategori 3 ini adalah pendidikan selama 4 tahun ataupun S1, di mana masing-masing kategori ada semua variabel independennya dengan koefisiennya gitu. Di sini ada HS sebesar min 0,9903, ini adalah koefisien untuk HS di kategori 2, sedangkan yang 14,1149 ini adalah koefisien untuk HS di kategori 3 gitu. Sekarang kita akan menginterpretasikan terlebih dahulu untuk kategori 2, yaitu pendidikan D3 dibanding dengan tidak berkuliah. Koefisien HS chat sebesar min 0,9903 tidak dapat kita langsung interpretasikan, tetapi kita harus mencari terlebih dahulu antilennya, yaitu sebesar 0,3715, yang berarti jika seseorang tersebut berasal dari sekolah Katolik, maka probabilitas ia untuk melanjutkan pendidikan ke D3 itu turun sebesar 0,3715 atau sekitar 62,85%, meskipun ini tidak terlalu signifikan karena probabilitasnya adalah sebesar 0,999, yang dimana lebih dari 0,05 ceteris paribus. Kemudian koefisien untuk grades yaitu min 0,2996, ini adalah antilennya adalah sebesar 0,7411. Namun sebelum itu, grades ini dimulai dari 1 sampai 13, di mana semakin kecil grades maka semakin baik. Grade 1, grade 2, dan grade 3 lebih baik daripada grade 13. Grade 1 adalah grade yang paling baik, kemudian grade kedua, grade ketiga, sampai grade ke 13. Semakin besar grade maka semakin tidak baik gitu.
Artinya, jika grade seseorang naik satu tingkat, maka probabilitas ia untuk melanjutkan pendidikan ke D3 akan turun sebesar 0,7411 atau sekitar 25,8% dibanding tidak berkuliah ceteris paribus. Kemudian koefisien family income sebesar 0,0098, jika kita antilonkan itu adalah sebesar 1,0098, yang berarti jika pendapatan keluarga naik $1.000, probabilitas ia melanjutkan pendidikan ke D3 naik sebesar 1,098 atau sekitar 0,98% dibanding tidak berkuliah ceteris paribus. Koefisien untuk family size sebesar min 0,0971, antilenya adalah sebesar 0,9075, yang berarti jika anggota keluarga bertambah satu orang, maka probabilitas ia melanjutkan pendidikan ke D3 akan turun sebesar 0,9075 atau sekitar 9,25% dibanding tidak berkuliah ceteris paribus. Kemudian koefisien parent college sebesar 0,5265, andilnya adalah sekitar 1,6930, yang berarti jika pendidikan orang tua naik satu tingkat maka probabilitas ia melanjutkan pendidikan ke D3 akan naik sebesar 1,6930 atau sekitar 69,30% dibanding tidak berkuliah ceteris paribus. Kemudian untuk koefisien female yaitu 0,1416, antilenya adalah sebesar 1,1521, yang berarti jika seseorang tersebut merupakan perempuan, maka probabilitas ia melanjutkan pendidikan ke D3 naik sebesar 1,1521 atau sekitar 15,21% dibanding dengan tidak berkuliah. Namun untuk female ini ternyata tidak terlalu signifikan juga atau tidak terlalu berpengaruh nyata karena probabilitasnya adalah sebesar 0,471 yang juga lebih dari tingkat signifikansi sebesar 0,05%. Artinya tidak berpengaruh secara signifikan ceteris paribus. Sedangkan koefisien Black tadi juga kita lihat bahwa dikira signifikansinya lebih dari alfa yaitu 0,196, lebih besar daripada 0,05, di mana antilenya itu adalah 1,7436, yang berarti jika seorang tersebut berkulit hitam maka probabilitas ia melanjutkan pendidikan ke D3 naik sebesar 1,7436 atau sekitar 74,36% dibanding tidak berkuliah ceteris paribus. Namun karena ini tingkat probabilitasnya lebih besar daripada 0,05, maka ini juga tidak terlalu berpengaruh nyata atau tidak signifikan. Kemudian kita akan membandingkan kategori 3 dibanding tidak berkuliah, yaitu pendidikan S1 dibanding tidak berkuliah. Untuk koefisien HS Schatz itu sebesar 4,1193, antilenya adalah sebesar agak besar yaitu 1.349.034 rupiah, maaf 1.349.034 yang berarti seorang yang berasal dari sekolah Katolik, maka probabilitas ia melanjutkan pendidikan ke S1 naik sebesar 1 juta sekian atau sekitar 134 juta % dibanding tidak berkuliah ceteris paribus. Namun jika kita lihat di sini probabilitasnya sangat besar yaitu 0,984 atau lebih dari 0,05, maka ini tidak berpengaruh secara signifikan ataupun tidak berpengaruh nyata. Kemudian koefisien grades min 0,6984, antilenya adalah sebesar 0,4974, berarti jika grade seseorang naik satu tingkat maka probabilitas ia melanjutkan pendidikan ke S1 akan turun sebesar 0,4974 atau sekitar 49,74% dibanding tidak berkuliah ceteris paribus. Koefisien family income sebesar 0,0149, antilenya adalah besar 1,0150, yang berarti jika pendapatan keluarga naik $1.000, maka probabilitas ia melanjutkan pendidikan ke S1 akan naik sebesar 1,0150 atau sekitar 1,50% dibanding tidak berkuliah ceteris paribus. Koefisien family size 0,0666, antilenya adalah besar 0,9356, yang berarti jika anggota keluarga bertambah satu orang maka probabilitasnya untuk melanjutkan pendidikan ke S1 turun sebesar 0,9356 atau sekitar 6,44% dibanding tidak berkuliah ceteris paribus.
Koefisien parents college sebesar 1,0243, antilennya adalah sebesar 2,7851, yang berarti jika pendidikan orang tua naik satu tingkat, maka probabilitas ia melanjutkan pendidikan ke S1 akan naik sebesar 2,7851 atau sekitar 178,51% dibanding tidak berkuliah ceteris paribus. Koefisien female sebesar min 0,0576, itu antilennya adalah sebesar 0,9440, yang berarti jika seorang tersebut merupakan seorang perempuan, maka probabilitas ia melanjutkan pendidikan ke S1 turun sebesar 0,9440 atau sekitar 5,60% dibanding tidak berkuliah. Namun, jika kita lihat pada hasil estimasi, sangat besar sekali probabilitasnya, yaitu sebesar 0,769, yang berarti ini tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata ceteris paribus. Kemudian yang terakhir itu adalah koefisien untuk black atau seseorang yang berkulit hitam, di mana koefisiennya adalah sebesar 1,4952. Jika kita antilenkan, maka itu adalah sebesar 4,4602, yang berarti jika seseorang tersebut berkulit hitam, maka probabilitas ia melanjutkan pendidikan ke S1 akan naik sebesar 4,4602 atau sekitar 346,02% dibanding tidak berkuliah ceteris paribus. Baik, selanjutnya saya akan mengestimasi ordinal logit dan menginterpretasikannya. Nah, estimasi ini kita akan menggunakan stata. Nah, dan data yang digunakan itu data 10.1 dari buku Example by Econometrics punyanya Gujarati. Yang pertama itu kita file, kemudian open, sini data 10.1, kemudian open. Nah, datanya kan udah kita import nih di stata. Kemudian kita klik statistik, ordinal outcomes, order logistic regression. Nah, untuk dependent variabelnya itu klik one, independent variabelnya YR89, male, white, age, 8, sama PRST. Oke. Oke, ini sudah kita dapatkan hasil estimasinya menggunakan data 10.1. Nah, sekarang kita interpretasi. Sebelumnya kita copy dulu, copy as picture, kemudian paste spesial di Word. Nah, tabel 10.1 itu merupakan survei sosial umum atau General Social Survey tahun 1977 dan 1989 yang menanyakan responden untuk mengevaluasi pernyataan berikut. Seorang ibu yang bekerja itu dapat membangun hubungan yang sama hangat dan aman dengan anaknya seperti halnya ibu yang tidak bekerja. Nah, jawaban respondennya itu dicatat dalam 4 skala. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju. Nah, secara keseluruhan itu diperoleh 2.293 responden. Nah, untuk setiap respondennya itu tersedia informasi berikut. Ini variabelnya ya. YR89 itu tahun survei 1989 yang dibandingkan dengan tahun 1977. Gender itu jenis kelamin yaitu male sama dengan 1. Kemudian ada ras berkulit putih atau white sama dengan 1. Kemudian ada age usia dalam tahun, age lama pendidikan dalam tahun, dan PRST itu prestise pekerjaan. Nah, waktu diinterpretasiin itu kan ada 4 skala jawaban ya. Nah, waktu diinterpretasiin itu ada 3 nih. Yang pertama kategori 4 dengan kategori 3, kategori 3 dengan kategori 2, kategori 2 dengan kategori 1. Nah, untuk interpretasi yang akan kami lakukan itu menggunakan kategori 3 dengan jawaban setuju dan kategori 2 tidak setuju. Nah, koefisien YR89 itu kan sebesar 0,5239025, signifikan karena p-value-nya sama dengan 0,00. Antilen dari 0,5239025 itu sebesar 1,6886, yang berarti
responden tahun 1989 itu punya peluang lebih besar sekitar 68,86% untuk memberikan jawaban setuju bahwa ibu yang bekerja itu bisa sama hangatnya dengan ibu yang tidak bekerja dibanding jawaban tidak setuju, ceteris paribus, dan jika dibandingkan dengan responden tahun 1977. Nah, untuk koefisien mel sama dengan 1 itu kan sebesar minus 0,7332997, signifikan karena p-value-nya 0,00. Antilen dari minus 0,7332997 itu sebesar 0,4803, yang berarti responden laki-laki ini memberikan jawaban setuju bahwa ibu bekerja tetap bisa menjalin hubungan hangat dengan anaknya itu turun sebesar 51,97% dibandingkan dengan jawaban responden perempuan, ceteris paribus. Nah, untuk koefisien white sama dengan 1 itu kan sebesar minus 0,391159, signifikan dengan p-value 0,001. Antilen dari minus 0,391159 itu sebesar 0,6763, yang berarti responden kulit putih yang memilih jawaban setuju bahwa ibu yang bekerja tetap bisa menjalin hubungan hangat dengan anaknya itu turun sebesar 32,37% dibandingkan dengan jawaban responden non-putih. Nah, untuk koefisien H kan sebesar minus 0,021665, signifikan karena p-value-nya sama dengan 0,00. Antilen dari minus 0,021665 ini itu sebesar 0,9786, yang berarti setiap umur responden bertambah 1 tahun, ceteris paribus, probabilitas untuk menjawab setuju bahwa ibu yang bekerja tetap bisa menjalin hubungan hangat dengan anaknya itu turun sebesar 2,14% dibandingkan dengan yang menjawab tidak setuju. Kemudian untuk koefisien 8 itu kan sebesar 0,06717738, signifikan dengan p-value-nya 0,00000. Antilen dari 0,06717738 itu sebesar 1,0695, yang berarti setiap tingkat pendidikan responden itu bertambah 1 tahun, ceteris paribus, probabilitas untuk menjawab setuju bahwa ibu yang bekerja tetap bisa menjalin hubungan hangat dengan anaknya itu naik sebesar 6,95% dibandingkan dengan yang menjawab tidak setuju. Kemudian untuk koefisien PRST itu kan sebesar 0,006727. Antilennya kan antilen sebesar 0,0061, yang berarti setiap tingkat prestise pekerjaan responden bertambah 1, ceteris paribus, probabilitas untuk menjawab setuju bahwa ibu yang bekerja tetap bisa menjalin hubungan hangat dengan anaknya itu naik sebesar 0,61% dibandingkan dengan yang menjawab tidak setuju. Namun, efek ini nih nggak signifikan karena probabilitasnya kan sebesar 0,65, yang lebih besar dari 0,05, sehingga tidak dapat disimpulkan adanya pengaruh nyata prestise pekerjaan terhadap pilihan responden untuk menjawab setuju atau tidak setujunya pernyataan ibu yang bekerja tetap bisa menjalin hubungan hangat dengan anaknya dibandingkan dengan ibu yang tidak bekerja. Nah, interpretasi ini nih juga berlaku untuk kategori jawaban 4 sangat setuju dibanding kategori 3 setuju, atau jawaban kategori 3 tidak setuju dibanding kategori 1 sangat tidak setuju. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.